Kita lanjut lagi ya guys ya. Setelah portal Secret Realm terbuka, muncul pengumuman tuh, bila dalam 5 menit lagi, setiap orang harus masuk ke dalam. Semua orang terus-terusan mengagungkan nama King Yunhee. Hidup King Yunhee, hidup. Tapi beda sama MC kita cuy. Dia hanya fokus dengan bakat King Yunhee doang. Ternyata King Yunhee punya bakat spesial cuy. Tapi sayang, dikarenakan tadi udah ngopi, jadi Yetian ya harus nunggu di lain kesempatan lagi cuy. Dan sekarang, dikarenakan bentar lagi mau masuk, Yuling pun memberikan berbagai perlengkapan kepada Yetian cuy. Item-item itu nantinya akan sangat berguna di dalam Secret Realm. Dikarenakan setiap orang yang masuk akan diteleport secara random. Jadi sekarang, Yuling memberikan jam tangan kepada Yetian. Dengan itu, mereka nanti bisa tahu posisi masing-masing. Dan nanti, mereka bisa langsung grouping lagi deh. Sebagai tambahan, Yuling menjelaskan, bila dalam sebulan mereka nggak bisa keluar dari dalam Secret Realm, maka mereka harus menunggu lagi cuy kesempatan berikutnya, yaitu dalam kurun waktu 10 tahun lagi. Yah, dengan berbagai keuntungan yang didapat di dalam. Jadi, wajar cuy bila resikonya besar. High risk, high return ya guys ya. Dan sekarang, lagi enak-enaknya bicara sama Yuling. Ada orang sok kuat datang remehin Yetian. Oh, jadi ini orang yang diundang saudara Ling? Tanya Yue Chao. Dikarenakan perawakan Yetian yang be aja kayak gitu, Yue Chao ragu cuy bila Yetian itu kuat. Ia mengira bila Yetian pasti penipu dan cuma memanfaatkan Yuling saja. Tidak terima pujaan hatinya dihina kayak begitu. Yuling memperingatkan Yue Chao. Ternyata, alasan Yue Chao nyenggol Yetian itu dikarenakan slot yang seharusnya milik temannya diambil oleh Yetian cuy. Jadi, ya nggak terima gitu dia. Yue Chao sekarang, ia terus-terusan memprovokasi Yetian. Ya, Yetian sih kalem aja cuy dia. Lagian, percuma juga diladenin cuy. Dan nyatanya sekarang, Yue Chao juga pergi sendiri akhirnya. Yah, dengan sedikit gangguan tadi, akhirnya sekarang, semuanya bisa masuk tuh ke dalam Secret Realm cuy. So, waktunya kita masuk ya guys ya. Setelah Yetian masuk ini, ia pun terjatuh di depan bangunan yang sangat megah. Jadi, inilah Secret Realm, gumam Yetian. Di depan halaman ini, Yetian menemukan cuy, ada spirit ginseng yang berusia 100 tahun. Dan yang lebih mengejutkan, Yetian berpikir itu cuma ada satu loh. Tapi ternyata ada banyak di sini. Kalau dijual bisa-bisa langsung kaya tuh si Yetian. So, tanpa pikir panjang, Yetian pun langsung mengeluarkan kantong penyimpanannya untuk memanen cuy. Dan setelah puas dengan hasil panennya, Yetian pun sekarang mau keliling dulu. Biasa coy, nyari info dulu. Kalau asal gerak, bisa-bisa bahaya nanti. Tak lama Yetian berjalan, ia pun menemukan ada satu jasad yang tergeletak. Benar dugaan Yetian, ia nggak boleh lengah coy di dalam Secret Realm ini. Tak lama kemudian, jam tangan yang diberikan Yuling pun berbunyi. Di saat Yetian melihatnya, jam tangan ini menunjukkan Yuling dalam masalah. Dan bener aja tuh cuy, sekarang ini Yuling udah babak belur cuy. Di dalam hatinya, ia cuma bisa berharap agar Yetian cepat datang membantunya. Ada banyak goblin cuy di depannya. Dikarenakan Yuling dalam bahaya, Yetian langsung cuy gaspol OTW. Yuling sekuat tenaga sekarang masih bertahan. Tapi akhirnya, Yuling tak berdaya terkena satu serangan goblin. Yuling kini melotot. Apakah ini akhir dari hidupnya? Di saat pendungan goblin siap mengakhiri hidupnya, hanya satu orang yang difikirkannya. Yaps, hanya Yetian saja. Dan seperti kisah pangeran menolong sang putri, Yetian kini dengan tepat datang dengan kerennya menendang goblin brengsek yang berani-beraninya menyentuh wanitanya. Mantep bukan? Gagah banget cuy Yetian di sini. Langsung aja tuh Yetian mengeluarkan senjatanya. Yah, kalau urusan ama goblin kroco ini mah gampang cuy bagi Yetian. Satu persatu goblin, Yetian bantai dengan brutal. Melihat Yetian yang begitu OP-nya, Yuling punya harapan besar cuy. Pasti
keinginan ayahnya yang belum tercapai bisa dicapai sekarang. Setelah membantai para goblin tadi, Yetian pun nanya sama Yuling, masa sih ama goblin lemah kayak gitu? Yuling udah kesusahan. Yuling pun menjelaskan, ternyata Yuling tuh sebelumnya udah luka parah cuy, gara-gara dia melawan Demonic Python. Di saat Yuling kabur dan sampai ke sini, malah diserbu sama goblin. Ya gitu deh jadinya. Untung selamat tuh, kalau enggak bisa mokat dia. Dan setelah itu, Yuling pun meminum healing potion. Kini, Yuling hanya tinggal meditasi cuy, supaya tenaganya pulih kembali. Sembari menunggu Yuling ini, Yetian pun nanya tuh, semua info tentang Secret Realm. Yetian nanya cuy, apa sih harta yang paling berharga di dalam Secret Realm ini? Yuling pun menjelaskan, bila harta yang paling tinggi di dalam sini adalah Vitality Stone Quarry. Tapi item itu udah diincar cuy sama keluarga Yun. Nanya Yetian, apakah itu adalah target mereka ke sini? Yuling mengatakan tidak, dikarenakan target mereka adalah harta yang sangat-sangat langka. Harta itu ditemukan oleh ayah Yuling 20 tahun yang lalu. Tapi ayahnya nggak bisa ngebawa cuy karena dihadang oleh Calamity Beast. Calamity Beast itu punya skill yang sangat merepotkan, yaitu skill teleportasi. Makanya sekarang, itulah tujuan mereka untuk mendapatkan harta itu. Aslinya, Yetian gak terlalu tertarik cuy sama hartanya. Tapi, Yetian tertarik sama Calamity Beast. Apalagi, Yuling juga menambahkan bila Calamity Beast ini juga punya mid-tier special talent. Walaupun Yuling menambahkan bila Calamity Beast itu sangat berbahaya, Yetian mah mana peduli ya kan? Yang penting bagaimanapun caranya nanti, kalau ada kesempatan, Yetian harus bisa menyalin special talent milik Calamity Beast itu cuy. So sekarang, setelah Yuling udah pulih kembali, saatnya bagi mereka berdua buat gerak sekarang. Sebelum berangkat Yetian nanya, apaan sih emang yang mau mereka cari itu? Yuling berkata bila mereka mau nyari Divine Soul Flower. Item itu sangat OP cuy. Dengan itu bisa membantu orang meningkatkan kultivasi mereka. Ya bisa dibilang sih, Divine Soul Flower itu bisa disebut sebagai pencetak orang jenius. Bayangkan aja nih cuy, hanya butuh satu saja. Itu sudah cukup untuk mengalahkan semua orang di Akademi kelima di Lin Hai Base. Yuling menambahkan bila item itu sangat penting bagi Yetian dan adiknya. Ya, itemnya sih emang mantep cuy. Tapi Yetian merasa dia kagak butuh-butuh amat deh. Tapi memang bener cuy, bila adiknya sangat butuh. Yetian pun sekarang nanya, ada berapa emang tuh item di mari? Menurut info sih, Yuling berkata bila ada 10. Tapi kan itu udah lama. Bisa saja sekarang jumlahnya berkurang. Makanya aslinya Yuling ragu cuy ngecep orang karena ketidakpastian pembagian hartanya. Tapi kalau sama Yetian mah bisa diatur lah. Asalkan Yetian janji dia bakal sekuat tenaga melawan Calamity Beast, semuanya beres. Yah, dikarenakan Yetian setuju, jadi mereka berdua pun kini sepakat cuy untuk bekerja sama. Langsung tuh Yuling pun memandu Yetian menuju ke tempat tujuan. Sembari OTW ini, Yetian pun nanya, lalu bagaimana rencana mereka? Apa langsung main trapes aja? Yuling pun memberikan sebuah item kepada Yetian. Item ini disebut Formation Upright Plate. Di dalamnya ada Forbidden Special Array cuy. Efeknya bisa mengurangi skill teleportasi. Ya kayak debuff gitu cuy berarti. Yuling menambahkan semua yang ada di dunia pasti saling mengcounter satu sama lain. Bila ada orang yang tak terkalahkan, itu pasti karena belum ada counternya aja. Yetian jadi kepikiran cuy. Lalu, apa counter dari bakat kopinya ini ya? Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai tuh di tujuan. Semua yang mereka cari ada di dalam goa itu. Di dalam sana, Calamity Beast yang sedang tertidur seketika bangun. Yetian merasakan cuy, ada tatapan tajam mengarah kepadanya. Dan dalam sekejap mata, di belakang Yetian dan Yuling, sang Calamity Beast pun muncul. Skill telepotnya ini memang mengesankan. Makanya sekarang, Yetian pun menyuruh Yuling untuk segera menyeting Forbidden Formation Array-nya. Kini,
dengan kemampuan teleportnya. Cepat banget Calamity Beast menyerang Yetian. Yetian jelas kaget cuy, dia nggak sempat ngindar. Teleportasinya benar-benar ngerepotin sekarang. Teleport itu beda dengan bakat kecepatan Yetian. Anyo! Calamity Beast menghantam Yetian. Ya, meskipun agak compang-camping dikit, Yetian masih bisa bangkit cuy, kalem. Serangan kayak gitu mah kagak berasa cuy. Yetian pun kini menggunakan healing talentnya. Semua luka Yetian auto sembuh seketika. Sementara Yetian yang lagi bersiap melawan balik, Yuling sekarang juga udah mulai proses aktivasinya cuy. Yuling hanya bisa berharap Yetian bisa bertahan sedikit lebih lama. Kini lagi-lagi Calamity Beast Tele menyerang Yetian cuy. Di saat Calamity Beast menyerang dari belakang, enyo, ternyata kali ini Yetian berhasil menghindar. Yetian mulai pede sekarang. Ia bisa mengimbangi teleportasi dengan kecepatannya. Kini pertarungan berjalan seru. Serangan-serangan Calamity Beast ini kini sudah bisa Yetian lihat dan berhasil ia mentahkan. Kemudian dengan senjatanya Yetian bermaksud menyerang balik cuy. Benturan serangan antar keduanya tak terhindarkan. Yetian kini berteriak kepada Yuling, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Yuling menjawab bila hanya tinggal 3 detik saja dan semua beres. Tapi sial cuy, setelah Yuling berkata 3 detik tadi, Calamity Beast ini malah teleport pergi. Sial, ia mengarah kepada Yuling sekarang. 3, 2, enyo. Untung cuy, di detik terakhir ini, Yetian berhasil menggagalkan niat buruk dari Calamity Beast. Berkat itu, kini Forbidden Formation Array-nya sudah diaktifkan. Item itu kini melayang mengarah ke atas Calamity Beast. Kemudian, sebuah array berskala besar muncul. Dan, yaps, Calamity Beast sekarang berhasil dilumpuhkan. Berkat array yang berhasil mereka pasang, sementara ini sih, Calamity Beast bisa tertahan. Tapi itu bukan jaminan mereka aman. Dan bener aja cuy, walaupun kekangan array sangat kuat, Calamity Beast masih berontak berkat Gigantification talentnya. Menurut info dari Yuling, Gigantification ini dapat membuat array melemah. Lihat aja sekarang, sudah sampai retak gitu. Mereka tak punya banyak waktu lagi. Makanya sekarang Yuling menyuruh Yetian buat segera nyerang Calamity Beast dengan serangan penuh. Langsung ya kan cuy, Yetian pun maju dengan Shadow Blade-nya. Gila Yetian, one hit doang, pala langsung melayang. Yuling pun jelas kaget cuy. Ia tak percaya dengan apa yang telah ia lihat tadi. Dikala Yetian mengambil item array yang sudah rusak ini, nanya Yuling cuy, lebih kecuriga sih tapi, apakah Yetian selama ini menyembunyikan kekuatannya dari Yuling? Tapi Yetian bisa ngeles cuy sekarang. Entah kapan dah Yetian bakal menunjukkan kekuatannya pada Yuling. Daripada ribut mikirin kekuatan Yetian, mending looting ya kan? Sekarang Yuling pun bergegas masuk ke dalam sarang Calamity Beast tadi. Sudah 20 tahun berlalu sejak ayahnya kemari cuy. Yuling berharap ya masih ada item yang tersisa. Sementara Yuling masuk, Yetian sekarang masih milih buat ngambil mayat Calamity Beast tadi aja cuy. Ya untuk sekarang sih udah cukup bagi Yetian. Setelah itu Yetian pun menyusul Yuling ke dalam. Di dalam sini ternyata masih banyak cuy item incaran Yuling dari dulu. Karena masih banyak ini, Yuling pun mau bagi cuy sama Yetian. Tambah mayan kan cuy, full senyum dah tuh Yetian. Cuannya nambah gede. Tapi tiba-tiba saja, Yetian mencium aroma yang sangat familiar. Aromanya sama seperti saat Little Jin membawa Yetian kepada buah elisir. Yetian yakin masih ada item di sekitar sini. Mulai nyari-nyari tuh dia cuy. Melihat Yetian yang sibuk banget, Yuling negor cuy. Apakah Divine Soul tidak cukup bagi Yetian? Jangan jadi serakah. Tapi Yetian mana peduli. Ia pun akhirnya menemukan tempat aroma tadi tercium. Di depan dinding batu ini, Yetian mengepalkan tangannya cuy. Dengan strength talentnya,
Yetian memukul hancur batu tadi. Betapa kagetnya Yuling cuy dengan apa yang ia lihat di depan. Ternyata Yetian menemukan Musela Lasiocarpa. Berdasarkan penjelasan dari Yuling, Lasiocarpa ini lebih langka dari Divine Soul. Untuk fungsinya, ya intinya cuy, buat evolusi talent. Yang disayangkan dari item ini cuma satu. Sangat jarang adanya permintaan untuk item ini. Jadi, walaupun sangat langka, ya nggak laku. Buat apa? Mendengar penjelasan Yuling tadi, Yetian malah penasaran cuy. Kalau ia yang make, bakat copy talent miliknya bakal jadi apa ya? Menarik bukan? Langsung saja Yetian bersiap untuk meluncur cuy. Dengan sekejap, Yetian berhasil mengambil Lasiocarpa tadi. Yuling berkata pada Yetian, mereka kan berdua, jadi Yetian jangan makan sendirilah. Ya beginilah kalau punya cewek, dasarnya pedagang cuy, gak mau rugi dia. Yetian jelas tahu akan hal itu cuy. Makanya sekarang ia mau nawarin barter sama Yuling. Yetian mau nukerin setengah Heavenly Flower-nya untuk Lasiocarpa ini. Still deal bukan? Mendengar hal itu, Yuling pun kaget cuy. 3 Heavenly Flower jauh lebih mahal. Apa otak Yetian geser ya? Sebagai penjual yang profesional, Yuling berniat memberikan Yetian pelajaran. Yuling pun menerima tawaran dari Yetian tadi cuy. Ya di pikiran Yuling sih ia bakal cuan gede. Lagian Yuling juga butuh banget tuh cuy sama Divine Flower. Dengan Divine Flower sebanyak ini, mestinya Yuling bisa ketemu tuh sama patriark keluarganya. Dan waktu pun berlalu cuy. Sekarang Yetian masih asik kultivasi cuy. Setelah berhasil menyerap Lasiocarpa ini, Yetian berhasil mendapatkan copy talent keduanya. Mestinya sih dengan begini, Yetian bisa tuh mengcopy talent 2 kali dalam sebulan cuy. Selain itu, jangkauan copy talent milik Yetian juga ditambah. Sekarang Yetian bisa mengcopy talent dari dalam jarak 500 meter. Anjir, gila bukan? Karena masih ada 1 slot untuk mengcopy talent, ya lanjut aja cuy Yetian ke langkah selanjutnya. Ia mengeluarkan mayat dari Calamity Beast yang ia simpan. Maka sekarang, Yetian bisa punya talent ruang tingkat menengah cuy. Anjay, makin OP cuy Yetian berkat mengcopy talent dari Calamity Beast. Berkat talent baru ini, Yetian ternyata bisa menciptakan portable subspace-nya cuy. Dikarenakan tas ruang penyimpanan mudah untuk dicuri, Yetian mending pakai inilah. Lebih portable, simple, aman pula. So, karena segala urusannya udah beres di mari, waktunya looting lagi ya guys ya. Saat ini Yetian menghampiri Yuling cuy yang sedang istirahat menjaga Yetian yang lagi kultivasi. Melihat Yuling yang tertidur ini, Yetian jadi kangen adiknya cuy. Dikarenakan merasakan ada Yetian, Yuling pun bangun cuy. Dikarenakan ia merasa sudah cukup, ya waktunya bagi ia untuk cabut dari Secret Realm ini. Ia mengajak Yetian buat bareng cuy. Tapi jelas saja Yetian gak mau lah. Ia beralasan bila ia mau keliling bentar. Ya karena ini masih pertama kan, ia masih penasaran cuy sama Secret Realm ini. Jelas Yuling gak setuju. Karena yang ia tahu Yetian itu gak kuat-kuat amat. Bahaya bila Yetian sendiri. Tapi Yetian masih kekeh cuy sama pendiriannya. Jadi gagal tuh cuy rencana Yuling untuk ngedate bareng sama Yetian. Dikarenakan Yuling mau cabut, ya Yetian berbaik hati cuy mau ngantar Yuling sampai ke portal. Tapi di perjalanan mereka mendengar ada orang yang lagi gelut. Karena kepo, Yetian mau lihat cuy siapa sih yang lagi gelut ini. Sesampainya di lokasi, ternyata yang lagi gelut itu Li Kang dan Zhang Kai. Heran cuy Yuling, padahal kedua keluarga mereka itu berhubungan dengan baik loh. Tapi kok mereka malah gelut ya? Dikarenakan penasaran, Yetian pun menggunakan Special Perception. Yetian menemukan hal menarik cuy. Di dalam mulut dari monster yang ada di dekat 2 orang itu, ada sesuatu. Sementara itu, setelah gelut yang cukup berimbang, Li Kang dan Zhang Kai pun sama-sama mokat cuy. Lah, kocak mereka berdua cuy. Melihat ada orang yang bisa diluting, segera tuh Yuling turun ke sana cuy. Siapa cepat, dia dapat.
Dengan cepat tuh, Yuling menghampiri kedua orang tadi dan mengambil semua tas penyimpanan mereka. Sementara Yetian, oh ya jelas, Yetian lebih milih mayat monsternya lah. Awalnya Yetian nawarin Yuling cuy, tapi dia nolak. Yah, kalau rezeki emang gak kemana cuy. Yetian pun membuka mulut dari monster ini dan mengambil apa yang telah ia makan. Saat Yuling melihat item tadi, mata Yuling melongo cuy. Tapi sayang, Yetian keburu ngambil. Ngomel-ngomel tuh cuy sekarang si Yuling. Ia meminta Yetian nge-spill apa benda yang ia dapat tadi. Takutnya Yuling salah lihat kan. Setelah memeriksa, akhirnya Yuling yakin bila tanaman yang diambil Yetian ini adalah Spirit Crystalline. Karena benda ini sangat berharga, Yuling ngajak barter cuy. Aduh, Yetian malah heran. Kenapa Yuling mau benda ini? Emang apa fungsinya? Yuling menjelaskan cuy, bila Spirit Crest ini bisa memberikan bakat api. Lah, ternyata cuma gitu tok. Yetian mah nggak butuh yang ginian. Orang dia bisa ngopi ya kan? Yuling pun menambahkan cuy, bila seorang ancestor di keluarganya sangat butuh nih sama Spirit Crest ini. Ya, biar nambah OP gitu. Ya, karena Yuling lebih membutuhkan Yetian sehingga apa-apa cuy kalau Yuling mau. Walawe, Yuling pun sampai heran cuy. Yetian memberikannya cuma-cuma loh. Auto anget tuh rahimnya cuy. Padahal aslinya Yetian pun punya maksud lain cuy. Mana mungkin gratis ya kan? Dalam pikiran Yetian dengan hal ini, maka pasti Yuling punya utang budi ya kan sama Yetian. Hehe. Yetian punya niatan cuy. Ia akan minta diskon cuy nanti kalau belanja di tempat Yuling. Ya, setidaknya mereka berdua saling menguntungkan ya kan. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun nyampe di depan portal Secret Realm berada. Sekali lagi Yuling memastikan cuy sama Yetian, apakah benar Yetian nggak mau ikut balik? Dikarenakan Yetian masih kekeh, Yuling pun memberikan beberapa tas penyimpanan cuy untuk Yetian. Ya, buat jaga-jaga aja. Sebelum pergi, Yuling memberikan nasihat pada Yetian. Dalam beberapa hari di bulan ini, Secret Realm akan ditutup. Akan jadi bahaya bila di dekat titik teleportasi. Dan satu lagi cuy, jangan sampai Yetian bertemu dengan orang dari keluarga Yu. Kalau bertemu, lebih baik hindar aja, jangan diprovokasi. Karena ada beberapa expert di keluarga mereka, jadi mereka bukan keluarga yang bisa disenggol begitu aja. So, karena sudah cukup pecengan, Yuling pun pamit cuy. Dan dengan Yetian yang melambai, Yuling keluar dari Secret Realm. Nah, pengganggu sudah pergi nih cuy. Sekarang Yetian bisa mengamuk sepuasnya.